Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Pengalaman Horor di Rumah Sakit. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Reva kemudian menghampiri Rina dan mengatakan dengan lembut, "Rina, mungkin apa yang kamu lihat tadi adalah malaikat maut?" Rina dan Reva tiba di ruang kerja mereka. Suasana di sana terasa tenang meskipun peristiwa misterius di rumah sakit masih menghantuinya. Rina duduk di kursinya, teringat pada Yeni, teman kerjanya yang baru saja resign beberapa hari lalu yang memutuskan untuk pulang kampung. Andai saja Yeni masih di sini, pasti dia tahu apa yang harus aku lakukan. Gumam Rina dalam hati. Yeni selalu menjadi sosok yang bijak dan terbuka terhadap hal-hal mistis seperti ini. Kehilangannya memberikan kekosongan dalam sebuah tim, terutama dalam menghadapi situasi seperti ini. Rina mencoba mengalihkan pikirannya dan fokus pada pekerjaannya. Namun terlepas dari upayanya untuk mengabaikan kejadian mistis tersebut, pikiran Rina kembali melayang pada kepekaannya yang khusus setelah kejadian di lantai 5 dan di ruang 506. Rina merasa semakin memahami kelebihan aneh yang dimilikinya. Seiring dengan pemahaman ini, Rina mulai melihat malaikat maut di sekitar pasien yang sebentar lagi akan meninggal. Aura kehadiran mereka memberi tanda bahwa akhir hidup seseorang sudah dekat. Bahkan tanda bau melati semerbak itu menandakan bahwa orang yang akan meninggal. Kenapa aku bisa melihat seperti ini? Gumam Rina sendirian. Kepekaannya terhadap hal-hal yang tak terlihat oleh kebanyakan orang menjadi beban pikiran tersendiri baginya. Mengetahui bahwa setiap kali dia merasakan aroma melati, sesosok malaikat maut mungkin sedang hadir untuk menjemput roh yang akan pergi. Rina berusaha tetap fokus pada tugasnya, mencoba memadamkan rasa takut dan kekhawatirannya. Suatu pagi, Rina memasuki rumah sakit untuk menjalani shift paginya. Seperti biasa, dia memasuki lift sendirian, menunggu pintu lift tertutup. Namun tiba-tiba pintu lift terbuka lagi, dan seorang laki-laki muda seumuran dengan Rina memasuki lift. Lelaki itu tampak memakai kemeja putih dan celana hitam, memberikan kesan bahwa dia mungkin datang untuk mendaftar pekerjaan di rumah sakit. Rina menyambutnya dengan senyum ramah. Laki-laki itu kemudian bertanya, "Permisi mbak, saya mau tanya kalau aula di lantai berapa ya?" Tanya laki-laki itu terlihat agak bingung. Rina lalu menjawab dengan ramah, "Ruang aula ada di lantai 6. Kamu tinggal naik lift ke atas ya." Lift berhenti di lantai 2 dan Rina bersiap untuk keluar. Namun lelaki itu tetap berada di dalam lift. "Saya turun di sini. Semoga kamu menemukan ruang aula dengan mudah ya. Jangan lupa di lantai 6," ucap Rina sambil tersenyum. Lift bergerak naik dan Rina meninggalkan laki-laki muda itu di dalam lift. Dia melanjutkan perjalanannya ke ruang kerjanya. Ketika Rina sampai di ruang kerjanya, dia duduk di kursinya sambil memikirkan laki-laki tadi. Ada sesuatu yang terasa aneh dalam pertemuan mereka, tapi Rina tidak tahu apa itu. Dalam lamunannya, Rina tiba-tiba duduk di dalam sebuah ruangan di rumah sakit yang tampak tua dan bersejarah. Walaupun tempat itu tampak sepi, namun Rina melihat seorang perawat perempuan tengah berbicara dengan seorang dokter. Mereka terlihat sangat akrab, mungkin karena telah bekerja bersama-sama selama bertahun-tahun di rumah sakit ini. Perawat itu membicarakan suatu hal dengan penuh semangat, dan dokter tampak tersenyum mendengarnya. Mereka seperti sepasang kekasih yang sedang memadu cinta. Namun tiba-tiba lamunan Rina terhenti ketika disapa oleh Reva. "Rina, hai, ada apa ini? Sedang mikirin yang jorok-jorok ya?" ujar Reva sambil tersenyum nakal. Rina tersadar dan langsung berubah fokus. Dia beralih dari lamunannya yang misterius ke realitas ruang kerja mereka. "Enggak kok Reva, cuma tadi ada pengalaman aneh di lift." Reva mengangkat alisnya dengan isyarat penasaran. "Oh, ada apa di lift? Ceritain dong."
Rina memutuskan untuk berbagi cerita tentang pertemuan dengan lelaki muda di lift. Namun dia memilih untuk menyembunyikan detail misterius yang terjadi dalam lamunannya tentang rumah sakit tua dan pertemuan perawat dan dokter. Setelah mendengarkan cerita Rina, Reva terkekeh. Mungkin memang dia nyasar atau kebingungan, atau siapa tahu mungkin dia calon pasien baru yang ingin mendaftar. Rina juga tertawa, merasa lega bisa berbagi cerita dengan Reva. Waktu berlalu dan saat sore tiba, Rina bersiap-siap pulang. Reva telah pulang lebih awal meninggalkan Rina. Tiba-tiba ketika Rina sedang fokus dengan berkas-berkasnya, ada seorang anak laki-laki muncul di depannya. Rina tersentak kaget dan segera bertanya, "Ada yang bisa dibantu, Dek?" Anak lelaki itu menyatakan bahwa dia mencari ruangan 309. Rina meskipun bingung dengan kejadian aneh yang terjadi, memutuskan untuk membantu anak itu. Mereka berdua berjalan menuju ruang 309. Ketika sampai di depan pintu, Rina melihat melalui kaca. Di dalam terlihat lelaki tua berjubah hitam lagi, berdiri di samping pasien anak laki-laki yang telah terbaring di tempat tidur. Ibu dari anak itu menangis dengan pilu, terasa sangat kehilangan anak itu. Rina merasa seperti dia mengenali aroma melati yang khas dan merinding ketika melihat pemandangan di dalam ruangan tersebut. Anak laki-laki itu menoleh ke arah Rina dengan senyum kecil. "Terima kasih ya, Kak." Rina merasa gemetar dan menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan rasa takut dan kecemasannya, lalu pergi terburu-buru meninggalkan koridor itu. Suatu malam dalam keadaan hujan deras, Rina dan Reva mendapat shift malam. Suasana gelap dan terhantam hujan membuat malam itu terasa begitu horor bagi Rina. Namun, Reva yang selalu ceria mencoba menciptakan suasana yang lebih hangat dengan candanya. Rina, dengar, apa kabar ya dengan teman-teman malaikat kita malam ini?" Kode Reva dengan senyum lebar. Rina tersenyum tipis. Jangan bercanda Reva, ini malam hujan deras lagi." Reva tertawa dan mencoba mengalihkan perhatian dengan menceritakan lelucon-lelucon konyolnya. Namun, saat itu masalah muncul di jaringan komputer ruangan mereka. Tanpa ragu mereka memanggil pihak IT untuk memperbaikinya. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki muda tiba di ruangan mereka dengan membawa alat-alat teknis. Rina merasa ada yang familiar dari laki-laki itu. Dia pun mulai mengingat kembali memorinya, dan tiba-tiba dia teringat bahwa laki-laki itu adalah orang yang ditemuinya di lift. Lelaki tersebut mulai memeriksa dan memperbaiki jaringan komputer dengan cekatan. Setelah selesai, Rina yang penasaran dan bertanya, "Maaf mas, tapi apakah kamu yang saya temui di lift kemarin?" Lelaki itu mengangguk dan menjawab, "Oh iya mbak, betul. Nama saya Arga. Saya baru saja bergabung di staf IT di rumah sakit ini." Reva yang melihat pertukaran pandangan mereka langsung menertawakan mereka. Ada yang kenalan rupanya malam ini. Udahlah, kerjaan aja dulu baru kenalannya." Arga dan Rina tersenyum malu-malu. Mereka kembali fokus pada pekerjaannya masing-masing. Meskipun demikian, suasana di ruangan tersebut menjadi lebih ringan. Berkat kehadiran Arga yang dengan cepat memperbaiki masalah jaringan, malam yang penuh hujan telah berlalu, dan Rina merasa lega karena tidak terjadi kejadian horor yang seperti dia takuti. Saat pagi tiba, Rina dan Reva bersiap-siap untuk pulang. Setelah merapikan ruangan kerja mereka berdua meninggalkan rumah sakit. Di lobi rumah sakit, Rina dan Reva berpisah karena Reva akan pulang naik motor. Tiba-tiba dari belakang, Arga muncul dengan senyuman ramahnya. "Hai Rina, mau pulang naik motor? Aku lewat jalan yang mungkin satu arah denganmu. Mau bonceng aku? Boleh bonceng kalau mau," tawar Arga sambil tersenyum. Rina memikirkan sejenak dan menyadari bahwa tawaran itu cukup membantu karena jalan pulangnya bisa lebih mudah. Rina mengiyakan tawaran tersebut. "Baiklah, terima kasih banyak Arga." Rina dan Arga kemudian berjalan bersama menuju parkiran motor. Arga menyediakan helm untuk Rina dan mereka berdua bersiap-siap untuk pulang.
Perjalanan pulang bersama Arga menjadi momen yang cukup menyenangkan. Mereka berdua terlibat dalam obrolan ringan, mengalihkan pikiran dari suasana rumah sakit yang misterius. Arga terlihat sebagai orang yang ramah dan mudah diajak bicara. Setibanya di rumah Rina, dia turun dari motor dengan senyuman ramah. "Terima kasih ya Arga, sudah mengantarku. Sampai jumpa besok di rumah sakit." Arga tersenyum. "Sampai jumpa Rina, semoga hari-harimu menyenangkan." Rina memasuki rumahnya dengan perasaan hangat di hati. Hari demi hari berlalu dan hubungan antara Rina dan Arga semakin dekat. Keduanya mulai membangun ikatan yang spesial satu sama lain. Arga menjadi sosok yang selalu ada untuk Rina, senantiasa memberikan dukungan dan kehadiran yang menyenangkan. Setiap pagi, Arga dengan setia mengantar Rina ke rumah sakit untuk bekerja bersama. Begitu pula setiap malam, Arga tak pernah absen menjemput Rina untuk pulang. Perjalanan pulang bersama Arga menjadi momen yang dinanti-nanti oleh Rina, di mana mereka dapat saling berbagi cerita dan tertawa bersama. Hubungan spesial antara Rina dan Arga terus berkembang. Keduanya merasakan adanya ikatan yang lebih dari sekedar persahabatan. Setiap hari yang dihabiskan bersama memberikan warna baru dalam kehidupan mereka. Pada suatu sore, Rina menunggu di lobi rumah sakit, menantikan kedatangan Arga yang hendak menjemputnya. Namun, Arga tadi berpamitan untuk ke toilet sebentar. Waktu terus berjalan dan Arga belum juga muncul dari toilet. Rina mulai merasa cemas dan khawatir, mengingat biasanya Arga tidak memakan waktu lama. Setelah menunggu cukup lama, Rina memutuskan untuk mencari Arga di dalam rumah sakit. Dia memasuki pintu utama dan beralih ke lorong lantai 1. Saat berjalan-jalan, Rina melihat Arga di pojokan rumah sakit, tengah meletakkan sesuatu di sana. "Arga, apa yang kamu lakuin di sini?" tanya Rina dengan nada keheranan. Arga menoleh ke arah Rina, terlihat terkejut. "Oh Rina, enggak apa-apa kok, ini cuma sampah." Rina penasaran dan mendekati tempat di mana Arga tadi berdiri. Namun Arga segera menghentikannya. "Tidak perlu Rina, ini kan cuma sampah biasa. Ayo kita kembali ke lobi dan pulang bersama." Rina merasa ada yang aneh, tapi dia mengaku setuju. Mereka berdua kembali ke lobi dan bersiap untuk pulang bersama. Meskipun perasaan cemas Rina belum sepenuhnya hilang, namun dia mencoba untuk menenangkan diri dan menganggap kejadian tadi hanya sebuah ketidaksengajaan kecil. Pagi itu, Rina bersiap-siap untuk memulai shift paginya di rumah sakit. Saat memasuki lorong rumah sakit, dia merasakan suasana yang berbeda. Rina sungguh terkejut melihat bahwa banyak sekali roh yang berkeliaran di setiap sudut rumah sakit. Mereka tampak berkumpul dan menunjukkan tanda-tanda ketidaktenangan. Rina merasa bulu kuduknya berdiri, namun dia memilih untuk menunduk dan berjalan terburu-buru. Di sepanjang lorong, Rina melihat berbagai bentuk roh-roh. Ada yang seperti pocong tanpa mata, ada laki-laki besar berbulu, bahkan ada tuyul. Mereka berkeliaran di rumah sakit. Rina masih melangkah dengan cepat dan pandangannya fokus pada jalannya, mencoba untuk tidak menyentuh atau berinteraksi dengan roh-roh yang melintas di sekitarnya. Namun semakin Rina melangkah, semakin sulit baginya untuk mengabaikan kehadiran roh-roh itu. Beberapa di antaranya mereka mencoba menyapa atau menghampirinya, memohon bantuan atau meminta perhatiannya. Saat dia mendekati ruang kerjanya, Rina mencoba untuk merapikan pikirannya dan menenangkan diri. Dia memahami bahwa sesuatu yang tidak biasa terjadi saat ini. Di ruang kerja, suasana terasa tegang dan penuh kekhawatiran. Rina, Reva, dan rekan kerja lainnya saling berbagi cerita tentang kejadian malam sebelumnya. Mereka mendengar bahwa Dr. Haryadi, pemilik rumah sakit, tiba-tiba pingsan dan sekarang masih dalam keadaan koma. Reva yang selalu ceria kali ini terlihat serius. "Ini sungguh tidak terduga. Semoga beliau segera pulih," ucapnya dengan suara pelan. Rina merasakan adanya ketidaknyamanan yang makin bertambah, mengingat pengalaman anehnya di rumah sakit belakangan ini. Apalagi dengan kehadiran roh yang semakin banyak, suasana menjadi semakin sulit dihadapi. Rekan kerja yang lain bergantian menyatakan keprihatinan mereka dan mengucapkan doa-doa masing-masing. Rina sambil melihat sekeliling ruangan yang kini lebih terasa berat, ikut mendoakan kesembuhan atasan mereka.
Dia merasakan adanya perubahan energi di rumah sakit ini, berharap bahwa keadaan membaik seiring berjalannya waktu. Sore hari telah tiba, shift kerja Rina akan berakhir. Arga memberikan kabar bahwa dia akan menjemput Rina seperti biasa. Rina melihat keluar jendela ruang kerjanya, dan di sudut belakang rumah sakit dia melihat sosok Arga yang terlihat sedikit mencurigakan. Dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya dan bersiap-siap pulang. Ketika Rina keluar dari rumah sakit, dia melihat Arga menunggu di sudut belakang seperti yang terlihat sebelumnya. Rina menyapanya dengan ramah. "Hei Arga, kenapa kamu di sini?" Arga menjawab dengan tersenyum dan seakan melemparkan sesuatu untuk membuangnya. Rina yang penasaran segera mengambil bungkusan itu. Saat dia membuka bungkusan putih tersebut, dia kaget menemukan batu hijau dan kertas yang dihiasi dengan gambar-gambar aneh mirip mantra. Rina menatap Arga dengan tatapan heran. "Arga, ini apa?" Arga terlihat agak marah, namun kemudian dia menjelaskan. "Rina, dengerin aku dulu. Ini salah satu cara untuk melampiaskan rasa dendamku. Aku merasa harus memberikan sedikit pesan kepada orang-orang yang telah menyakiti dan menghancurkan hidupku. Semoga dengan ini mereka merasakan apa yang telah mereka perbuat." Rina mendengarkan cerita yang terungkap dengan mata yang terbelalak dan hati yang berdegup kencang. Arga melanjutkan ceritanya dengan penuh emosi. "Akan aku ceritakan, ini berkaitan erat dengan rumah sakit ini. Asal kamu tahu, aku adalah anak haram yang dibuang oleh Dr. Haryadi, pemilik rumah sakit ini. Kau tahu kan, ibuku bernama Rina Kusumaningsih adalah wanita yang pernah memiliki hubungan dengannya," ujar Arga dengan suara yang berat. Lalu dia melanjutkan ceritanya. "Saat aku berumur 3 tahun, ibuku menuntut tanggung jawab dari Dr. Haryadi itu untuk memberikan status dan kehidupan yang lebih baik bagiku. Namun yang dilakukan oleh Dr. Haryadi hanya menikahi ibuku secara siri. Itu tidak cukup bagi ibuku dan konflik antara mereka pun terpecah dan mereka pun saling bertengkar. Ibuku menuntut hak-haknya, tetapi dia menolak untuk memberikan pengakuan layak atas hubungan mereka. Mereka saling bertengkar, berakhir tragis ketika ibuku terjatuh dari lantai 6 rumah sakit ini dan mengakibatkan kematiannya." Arga melanjutkan ceritanya. "Aku saat itu dimasukkan ke panti asuhan. Sekarang setelah sekian lama aku ingin membalas dendam atas kejadian tragis yang telah menimpa ibuku. Aku merasa bahwa rumah sakit ini penuh dengan ketidakadilan dan mereka yang bertanggung jawab harus membayarnya." Rina merenung mencerna semua informasi yang baru saja dia dengar. Dia tidak pernah menduga bahwa kisah hidupnya dan Arga akan terkait dengan tragedi kelam yang menghiasi rumah sakit ini. Dengan hati yang berat, Rina bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Arga?" "Aku akan membuka tabir kebenaran di balik semua ini, Rina. Mereka harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Rina mendengar cerita dan rencana Arga dengan ketidaknyamanan dan semakin tumbuh di hatinya. Dia merasa bahwa tindakan Arga bagaimanapun tidak bisa dibenarkan dan seharusnya diselesaikan dengan cara yang lebih sah. "Arga, kita tidak bisa menyelesaikan ini dengan cara ilegal. Lebih baik kamu melaporkan ke polisi. Biarkan hukum yang menentukan keadilannya," ucap Rina dengan suara yang penuh kekhawatiran. Namun Arga tetap keras kepala. Dia menolak untuk melibatkan pihak berwenang dan bersikeras bahwa satu-satunya keadilan yang dapat dicapai adalah melalui tindakan langsung terhadap Dr. Haryadi. "Sudah cukup lama keadilan tidak terpenuhi, Rina. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut tanpa tanggapan. Dr. Haryadi harus merasakan apa yang telah dia lakukan," tegas Arga dengan suara yang penuh dengan amarah. Arga pergi dengan marah, meninggalkan Rina yang terdiam dan terkejut oleh rencana tersebut. Rina melihat kebungkusan putih, lalu dia akan membuangnya ke tempat sampah. Rina merasa bingung dengan apa yang terjadi. Dia merasa akan kehilangan Arga, orang yang sangat dicintainya. Namun, dia merasa aneh dengan kejadian ini. Pagi harinya, suasana di rumah sakit tampak sangat berat. Begitu Rina memasuki lobi, dia mencium bau melati yang sangat menyengat dan begitu kuat sehingga membuat terdiam sejenak. Reva dan rekan kerja lainnya terlihat terdiam. Wajah mereka mencerminkan kebingungan dan duka cita. Reva dengan ekspresi lesu mendekati Rina dan mulai menceritakan kejadian tragis yang terjadi semalam. "Dr. Haryadi meninggal, Rina.
Dia meninggal dalam keadaan koma, ucap Reva dengan suara serak. Wajah Rina terdiam, mencoba menangkap berita tersebut. Sejenak setelah mendengar kabar itu, Rina merasa takut dan khawatir. Dia teringat oleh Arga. Lalu dia mencoba menghubungi Arga, tetapi tidak ada jawaban dari nomor telepon Arga. Rina mencoba beberapa kali, tetapi tetap tidak ada respon. Rina tetap merasa gelisah. Terbesit di pikirannya bahwa Arga telah melakukan balas dendamnya. Dia merenung sejenak, mencoba memproses semua yang telah terjadi. Beberapa hari berlalu, namun Rina masih belum bisa menghubungi Arga. Kecemasan dan kekhawatiran terus menghantuinya, terutama setelah mengetahui bahwa Arga telah mengirimkan surat resign dari pekerjaannya di rumah sakit. Rina mencoba mencari informasi lebih lanjut dari rekan-rekan kerja di bagian IT, namun mereka juga tidak tahu keberadaan Arga setelah pengunduran dirinya. Rina merasa kecewa dan bingung. Namun di tengah ketidakpastiannya, misteri besar tentang Rina Kusumaningsih, ibu kandung Arga, mulai terungkap. Rina menemukan bahwa hubungan antara Rina Kusumaningsih dan Dr. Haryadi ternyata lebih kompleks dari apa yang dia bayangkan. Kini, Rina menyadari bahwa dia terlibat dalam suatu rahasia. Dalam kesendiriannya, Rina hanya bisa berdoa agar Arga baik-baik saja, meskipun ketidakpastian dan rasa kehilangan tetap melingkupinya.